Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi penyampaian surah An-Nur ayat 32 dari Ustadz. Apabila ada teman-teman atau ukhti sekalian yang akan bertanya, silakan langsung raise hand atau lewat chat. Dipersilakan. Ini kebetulan saya punya 2 anak gadis yang sudah hampir selesai kuliah. Beda hanya 1 tahun usianya. Tugas selanjutnya kami mencarikan jodohnya mereka. Kadang ada kekhawatiran, kira-kira anak kami sudah layak belum ya? Karena sikap mereka kadang seperti masih belum dewasa. Dan cara kami mencarikan jodoh untuk mereka bagaimana ya Ustadz? Apakah kasih biodata atau bagaimana? Masalah biaya juga, karena sudah coba tanya-tanya, tuh biaya lumayan juga ya. Kecuali kalau anaknya mau di KUA saja. Jazakallah Ustaz. Iya. Ya, a'anakumullah ya. Semoga Allah menolong semua wanita muslimat kita, keluarga muslimat kita. Memang seperti yang saya katakan tadi, dalam bab ini ujung-ujungnya solusinya hanyalah konvensional ya. Ya. Sementara Islam menginginkan masalah seperti ini solusinya struktural ya. Artinya itu tanggung jawab negara, tanggung jawab umat ya. Tapi kalau konvensional ya tanggung jawab keluarga itu sendiri ya. Ya, jadi ya nggak ada lain kecuali harus bersabar ya. Ya, jadi karena namanya konvensional ya paling utama adalah banyak doa ya. Berdoa tiap hari, ya Allah temukan jodoh yang baik dan seterusnya ya. Ya. Temukan jodoh yang apa istilahnya yang baik, yang soleh, karena di balik kesolehan calon itu aslinya menjadi solusi apa yang dikhawatirkan tadi ya. Apakah yang dikhawatirkan kok belum dewasa, kok belum ini dan seterusnya, itu diselesaikan oleh suaminya nantinya ya. Ya, tapi ya lagi-lagi ya tidak sedikit para ibu-ibu yang berusaha kesana kemari namun belum menemukan ya. Ya memang inilah ujian ya. Ujian daripada kehidupan masyarakat saat ini ya. Oleh karena itu nggak ada salahnya ya meng-share WA kepada orang-orang yang mungkin dianggap bisa membantu ya. Minimal kalau nggak bisa membantu mencarikan, membantu mendoakan ya. Itu juga penting insya Allah dalam kehidupan seperti ini ya. Jadi memang akhirnya ya jadi kayak ada istilah ya jodoh-jodohan ya, laki-lakian dan seterusnya ya. Ya. Kalau mau ada jodohnya gampang, kalau belum ada jodohnya belum bisa ya. Jadi nggak merata ya. Ini semua dampak daripada yang belum ada syariat, belum berlakunya syariat Islam yang sudah seharusnya ya. Bahkan dalam Islam itu seorang pemimpin itu bisa menginstruksi ya, karena struktural tadi ya. Seorang keluarga istilahnya dikasih pesan oleh Rasulullah, wahai fulan, nikahkan putrimu itu dengan si fulan ini, namanya Julaibib. Maka akhirnya si fulan itu nggak bisa nolak karena ini instruksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang apa ya bisa seperti ini ya? Aduh jauh sekali ya. Nikah dipaksa-paksa, ini bukan masalah maksa, ini memang menikah itu sudah bagian daripada syariat-syariat Islam yang lain ya. Maka andai kata itu dipaksa dalam rangka solusi kehidupan, maka insya Allah akan bernilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Wanita yang lain namanya Barirah ya. Kamu harus terima ini suamimu. Barirah ini sudah menceraikan suaminya, tapi suaminya nggak siap ya. Akhirnya Barirah nanya, ya Rasulullah ini instruksi apa cuma usulan?
usulan. Kalau usulan maaf ya Rasulullah saya nggak siap katanya. Kalau instruksi boleh buat ya. Ya bisa sampai seperti itu dalam Islam itu aslinya pernikahan itu ya. Adapun harus konvensional, harus mandiri istilahnya sekarang ya. Berdoa sendiri ya. Nanya sana kemari sendiri dan seterusnya. Tapi saya yakin ya ibu-ibu solehat kita yang nggak henti-hentinya menanyakan putrinya kepada orang-orang tertentu, ada enggak, insya Allah itu menjadi salah satu rintisan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga, khususnya kepada putri itu tadi ya, putrinya tadi ya. Kedua, keempat, kelima terus saja nanya-nanya, itu saya kira ya menjadi satu proses yang akan mendatangkan pertolongan Allah ya, daripada dia diem nyerah, udah sedatangnya aja datang, alhamdulillah, nggak datang juga nggak apa-apa, udah ya, semua ada takdirnya, beda dengan yang berusaha ya. Dalam hal ini penting kita meniru Umar bin Khattab ya, saat Hafsah itu menjanda, maka Umar datang ke Abu Bakar ya. Abu Bakarnya diem ya, nggak ngomong nggak apa. Umarnya kesel, ini orang gimana sih, orang serius diem ngomong enggak, ngomong iya ya. Padahal di hati Abu Bakar ngomongnya begini, kalau saja nanti nggak akan dilamar oleh Rasulullah, udah saya terima ya. Misalkan nggak enak ngomong enggak, salah ya, iya salah, karena Rasulullah udah membisiki Abu Bakar ya, nanti Hafsah saya ngelamar ya. Abu Bakar diem ya. Utsman juga begitu, ditawarin, ayo dong nikahi anak saya ini, Utsmannya diem ya. Sampai akhirnya dilamar oleh Rasulullah SAW. Begitu dilamar Rasulullah, Abu Bakar nemuin Umar sambil ketawa-ketawa. Sekarang puas nggak? Puas nggak? Ya, iya puas. Emang kenapa? Yes, saya tahu waktu kamu datang ke saya diem, kamu kesel kan? Ya, cuma saya bingung gimana jelasinnya, karena Rasulullah udah pesan kepada saya dan itu rahasia, nggak mungkin saya membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Ya, itulah dinamika kehidupan ya yang ada saat ini ya. Jadi saya ingin mengambil ibrah minimal proaktif ya, menanyakan ke sana, menanyakan ke sini dan seterusnya, siapa tahu itu menjadi solusinya ya. Wallahu a'lam. Ya, masih bisa Ustaz? Ya, fadhali. Ya ini Ustaz, satu lagi, ada teman yang dulu ketika masih muda sempat ada mau ta'aruf dengannya. Tapi karena waktu itu ayahnya menolak, ya terus dengan alasan yang tidak syar'i, alasan menolaknya tidak syar'i menurut ini ya. Dan akhirnya sampai sekarang akhwat ini belum datang jodohnya. Dan beberapa kali kami bantu ta'aruf gagal terus. Apakah karena di awal itu sebenarnya jodohnya udah datang, tapi ditolak dan akhirnya sampai sekarang belum menikah Ustaz. Jazakallah. ya baiknya sih kita husnudzon saja kepada Allah ya. Husnudzon kepada Allah artinya gagal-gagal berikutnya ini bukan karena semacam kualat ya. Memang Rasulullah mengatakan ya, kalau ada jodoh yang sudah bagus agamanya kamu tolak, kamu bisa kualat. Memang hadisnya agak ngancem begitu ya. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ya. Idza jaa man tardawnahu ya fazawwijuh. Kalau ada calon yang sudah secara agama bagus, kamu nggak boleh nolak ya. Kalau nolak kamu bisa kualat ya. Apakah kualatnya seperti itu mungkin saja. Tapi kita tetap nggak mengedepankan perasaan itu ya. Walaupun itu mungkin iya, tapi udahlah buanglah ya, optimis aja. Memang belum jodohnya, saya berdoa lagi dan seterusnya ya. Ada sebagian mufassir yang menjadikan doa Nabi Musa itu insya Allah ya menjadi doa bagi hamba-hamba Allah yang belum ditakdirkan jodohnya ya, sebagaimana
para mufassir yang lain juga menetapkannya seperti itu. Apakah misalnya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ini doa bagi keluarga yang anaknya bermasalah ya. Maka bisa jadi bagus dia kalau menjadikan doa ini sebagai wirid ya. Jadi bukan sekedar diucapkan sekali dua kali udah selesai, tapi mewiridkan. Baca sekali selesai sholat 100 kali, ba'da asar 100 kali. Bunyinya apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Doa apa? Doa Nabi Zakaria bagi yang nggak punya anak. Rabbi la tadarni fardan ya. Ya, wa anta khairul warithin ya. Di surat Al-Anbiya ya. Bagi yang bermasalah dengan pasangannya atau belum ya, ataupun anaknya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Penting ini menjadikannya sebagai satu doa yang bersifat wirid ya. Jadi bacanya ratusan mungkin ribuan kali ya. Termasuk doa Musa setelah menolong dua wanita solihah yang mencari air. Rabbi inni Al-Qasas 24 ya. Al-Qasas 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya. Ya, sebagaimana kisah di ayat ini, di halaman ini, karena doa Nabi Musa seperti ini, tidak saja Nabi Musa itu ya dapat bantuan makanan atau yang lain-lainnya, tapi akhirnya dapat istri ya. Dari laki-laki yang menyambutnya itu ya, dapat jodoh, padahal itu mungkin tidak menjadi satu target apa-apa bagi Musa saat menolong dua wanita itu, semata-mata akhlaknya yang tidak suka melihat wanita tertindas ya. Ya, dan itu akhlak para anbiya ya, akhlak para anbiya itu dikatakan dalam hadis inni waharriju 'alad dha'ifain kata Rasulullah ya. Saya paling terganggu kalau melihat dua orang tertindas ya. Melihat wanita tertindas, melihat anak yatim tertindas ya. Jadi itulah akhlak para anbiya, enggak boleh melihat wanita tertindas. Jadi Musa enggak mikir yang lain-lain kecuali ini ada wanita tertindas, bukannya didahulukan, mana-mana itu wanita didahulukan. Ayo Mbak silahkan ambil air dulu. Ini enggak dibiarin aja tuh wanita nungguin sampai semua pulang baru wanita itu bisa ngambil air. Disitulah Musa tampil menolong. Setelah itu udah nggak ada apa-apa ya. Nggak ingin kenalan, nggak ingin apa. Ini air yang kamu butuhkan saya ambil. Setelah itu Nabi Musa cuma berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dari situ Allah memberi berbagai macam pertolongan. Jadi penting bagi yang masih diuji oleh Allah dalam bab perjodohan, dari ayat ini kesimpulannya adalah perbanyak perbuatan baik yang sifatnya horizontal ya. Sebagaimana Musa nolong dua wanita itu. Perbanyak amal-amal soleh yang sifatnya horizontal ya. Yang nolong yang miskin, nolong yang lagi berjuang, nolong yang lagi apa, insya Allah ya itu akan menarik pertolongan Allah. Kemudian mewiridkan ya, mewiridkan doa Musa alaihissalam ini. Jadi bukan sekedar memanjatkan ya Allah tolonglah enggak, tapi diwiridkan, dibaca sebanyak mungkin. Insya Allah juga menjadi solusi ya datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya inilah mungkin yang saat ini memang sangat mungkin dilakukan ya sebelum yang sifatnya solusi struktural ya, dari negara atau dari umat ya, dari keterkaitan umat dan lain sebagainya. Ya. Baik, wallahu a'lam. Masih bisa Ustadz? Masih. Ini Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah orang yang datang pada kita itu adalah orang baik? Sesuai dengan kita, kepribadian kita, dan memang dia adalah yang Allah takdirkan jodoh kita. Jazakumullah Ustaz. Pertama berdoa ya. Nama doanya istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik dan seterusnya ya.
Jadi istikharah itu minta tolong agar dalam menentukan pilihan itu melibatkan Allah. Itu inti istikharah ya. Jadi jangan mikirnya istikharah, setelah istikharah nanti saya mimpi apa ya. Nggak ada mimpi-mimpian ya. Setelah istikharah saya ngelihat apa ya? Oh, saya ngelihat ada kupu-kupu ini datang. Oh, berarti itu insya Allah isyarat baik. Nggak ada gitu-gituan ya. Jadi istikharah itu minta tolong, ya Allah, tolong pilihkan saya ya. Jadi kalau sudah istikharah ya maaf ini ya, mungkin kalau sedikit pengalaman ya, barangkali kalau dulu saya pengalaman doa istikharah itu mungkin ratusan kali saya bacanya ya. Ya, bukan sekali dua kali, ratusan kali ya. Karena saya mikir begini, karena ketika kita sudah minta tolongnya kepada Allah maksimal, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Apakah memuaskan sesuai dengan yang kita inginkan? Ya alhamdulillah, ini insya Allah barakah istikharah. Bahkan andai kata kenyataannya nggak menyenangkan misalnya ini ya. Tapi kalau kita istikharah, kita harus bisa mengambil istikharah itu sebagai dalil pilihan kita. Nggak mungkin saya salah ya. Karena pasangan ini ketika saya menentukannya, saya istikharahnya udah lebih dari 100 kali misalnya ya. Dan istikharah tidak harus ya, tidak harus setiap istikharah sholat, enggak ya. Artinya jadikan juga istikharah sebagai doa harian, doa setiap sholat, karena ada bab ingin memilih ya, berdoa lagi sehingga kalau ada apa-apa istikharah itu menjadi pegangan kita ya. Nggak ada istilah nyesel saya milih kamu, nyesel saya dapat kamu, nggak ada istilah itu ya. Jadi ada kondisi apa saja ingat istikharah ya. Kan saya dulu sudah minta tolong kepada Allahnya maksimal, nggak mungkin ini saya salah pilih ya. Ini pilihan ini saya yakin sudah dipilihkan oleh Allah ya. Seharusnya perasaan seperti ini, andai kata sekali saja istikharah, itu kita sudah bisa seperti itu ya. Cuma agar lebih kita betul-betul nggak digoda setan dalam menentukan pilihan, boleh saja istikharahnya 100 kali, 200 kali, pokoknya ya minimal sehari 5 kali baca Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik ya. Itu yang kedua, itu yang pertama, istikharah yang banyak ya. Yang kedua, ya, lihat keluarganya ya. Karena dikatakan ar-rajulu sinwu abih ya. Anak itu ya, cabang daripada keluarganya ya. Atau kalau istilah kita, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya. Nggak mungkin ada pohon jatuh ditanam di Kalisari rumah saya ini, jatuhnya di Al-Hikmah di Bangka sana. Ya, pasti ya di sini-sini juga ya. Dilihat dari orang tuanya ya. Kalau keluarga dan orang tuanya katakan nggak bagus, wah ini orang tuanya misalnya orangnya begini begitu ya. Coba dilihat dari pamannya ya. Siapa tahu pamannya bagus. Kalau pamannya bagus, insya Allah bagus ya. Kalau pamannya nggak bagus, lihat dari bergaulnya dengan siapa ya. Bergaulannya kurang bagus, lihat dia punya guru kedekatan enggak ya. Kalau punya guru kedekatan, insya Allah itu bisa jadi, katakan yang lain nggak bagus, tapi dia muridnya si fulan misalnya ya. Apalagi murid yang punya hubungan dekat, insya Allah itu sudah bisa menjadi kriteria, menjadi sebuah penilaian yang tepat ya. Bahkan tidak ada salahnya kita menjadikan gurunya itu, kalau orang tua nggak bisa, ini nggak bisa, sebagai semacam pegangan ya. Artinya kalau suatu saat ada apa-apa, kita bisa minta tolong kepada guru ya. Guru ini suami saya ternyata orangnya begini, minta tolong doakan, minta tolong dinasehati dan lain sebagainya ya. Seperti itu insya Allah ya. Dan tentu ini proses begini berjalan dengan baik kalau prosesnya betul-betul istilahnya
nggak ada hubungan sebelumnya, ya, nggak ada perkenalan, apalagi pacaran, ya. Tapi kalau sudah kenal, pacaran dan seterusnya, biasanya orang gelap, ya. Pokoknya saya harus dapat dengan dia. Tapi orang tuanya gini, bodoh amat, pokoknya harus sama dia. Dia nggak punya guru khusus, bodoh amat, pokoknya saya dapat sama dia. Nah, ini yang bahaya ya kalau sudah seperti ini, ya syukur kalau ternyata kedepannya baik. Kalau kedepannya nggak baik, kita nggak punya pegangan apa-apa, ya. Nggak tolong orang tuanya nggak bisa, nggak tolong pamannya nggak bisa, temennya nggak bisa, gurunya nggak ada, dia nggak punya guru khusus, ya. Bagi dia guru itu semua sama, ya, kayak kenalan aja, ya, bukan betul-betul berguru, ya. Baik, Allah alam. Masih bisa Ustadz atau gimana? Satu lagi. Iya, satu lagi Ustadz nih. Tapi kalau bisa digabung, ini Ustadz kalau wanita menentukan mahar gitu, mahar dengan jumlah tertentu gitu, itu sebenarnya bagaimana Ustadz? Ada yang sangat mahal sampai 100 juta itu. Terus kalau menolak pernikahan karena tentang masalah poligami itu gimana Ustadz? Karena belum siap itu dengan sebuah poligami seorang wanita, itu bagaimana Ustadz? Mungkin itu Ustadz. Jazakumullah. Ya, memang hadisnya mengatakan la tughalu fil muhur, ya. Atau hadisnya memang barakatul mar'ati fi aisari mahriha, keberkahan wanita itu terletak kepada kesiapannya menerima mahar berapapun, ya. Tapi kalau dia menentukan juga nggak salah, ya. Tentu dibalik nggak salah itu ya, bisa jadi mengurangi, ya, mengurangi keberkahan, ya. Karena di satu sisi dibolehkan, tapi di sisi yang lain dianjurkan agar jangan menjadikan mahar itu, ya, menjadi satu tuntutan, ya. Aslinya dalam bab ini berlaku istilahnya, ya, la yukallifullahu nafsan, aslinya wa man qudira alaihi liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, ya. Man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Aslinya seseorang harus tahu dirinya, calon suami tahu dirinya, ya. Saya ini punya tabungan 100 juta, ya. Ya, maka pantas bagi dia jika memberi mahar misalnya 10 juta. Itu pantasnya, ya. Ya. Maka bisa bermakna pelit, punya tabungan 100 juta, giliran ngasih mahar cuma 500.000 misalnya. Memang jadi pelit kesannya, ya. Ya, walaupun wanitanya tadi yang solehah tadi siapa aja 500.000 juga nggak apa-apa, ya. Tapi nggak seimbang karena Allah katakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Ya, pemahaman secara umumnya hendaklah seorang laki-laki itu memberikan sesuatu kepada wanita sesuai dengan keluasan rezekinya, ya. Kalau istilah ayat yang lain, wa 'alal musyi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Ya. Ini pemahaman umumnya adalah seperti itu, ya. Kalau memang nggak ada lagi bagi dia uang cuma 10 juta, ini nggak ada lagi. 10 juta ngasih 100 juta itu udah pantas, ya. Sisanya nanti buat membiayai hidupnya dan seterusnya, ya. Ya, wallahu alam, ya. Ya. Kalau soal boleh, saya boleh-boleh aja menurut saya, ya. Ya. Siap nggak kamu nggak poligami saya misalnya, ya. Kalau soal boleh ya boleh aja, ya. Ya. Cuma memang khawatir juga, ya, khawatir dibalik ini menjadi syarat, ya, menjadi syarat, ya. Mengurangi keberkahan pernikahan itu sendiri, ya. Karena ini terkait dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kecuali kalau syaratnya itu lebih kepada istilahnya sesuatu yang paling utama, ya. Misalnya kamu berhak, kamu boleh menikah saya, tapi dengan syarat kita nggak boleh
katakan hubungan suami istri ya, itu udah jelas itu syarat batal itu ya. Ya. Tapi poligami asalnya kan mubah ya, suatu hal yang mubah saja ya. Tapi sampai menjadi syarat ini memang agak riskan ya. Sekali lagi kalau soal boleh ya. Riskannya ya, kok belum sudah ya. Memang jadi masalah kedua belah pihak ya. Ya. Bagi laki-lakinya kok belum nikah aja belum sudah kepingin poligami ya. Karena ada juga yang ta'arufnya sering ngomong begini, siap nggak nanti kalau dipoligami, nikah aja belum ada udah poligami. Yang wanitanya juga begitu ya. Siap nggak kalau nggak berpoligami. Ya. Jadi poligami yang aslinya itu adalah syariat Allah untuk kebaikan umat. Kenapa sampai jadi penghalang-penghalang begitu? Ya. Sebetulnya masalah ini sangat kembali kepada kedewasaan dan keilmuan laki-laki dan perempuan itu. Ya. Yang kedua menjadi kedewasaan dan keilmuan masyarakat. Ya. Jadi ketika masalah ini betul-betul dipahami dengan baik, sebetulnya tidak akan menimbulkan masalah. Ya. Baik tidak akan ada masalah ketika tidak berpoligami, ataupun tidak akan ada masalah kalau harus berpoligami. Ya. Maka akan ada sebuah benturan yang kuat ya ketika tidak didasari oleh keimanan, ketakwaan, kesolihan, dan lain sebagainya. Baik jadi masalah ketika nggak berpoligami, sebuah rumah tangga agak ribet begitu. Kenapa? Karena calon istri ya tidak mengizinkan berpoligami ya. Mohon maaf saya pernah bantu hal seperti ini ya. Sebuah rumah tangga setahun pisah ranjang hanya karena apa? Istri pokoknya menolak suami nggak boleh berpoligami. Suaminya marah ya. Saya ini sudah izin, sudah apa, bukannya disetujui malah ditolak, malah ini akhirnya poligaminya enggak, nikah yang resmi juga enggak ya, karena sudah istilahnya tadi sudah pisah ranjangnya udah setahun, gara-garanya cuma istri nolak. Jadi enggak poligami jadi masalah, berpoligami jadi masalah. Ini semua tidak ada lain karena mungkin ya lemahnya pengetahuan, lemahnya keimanan, lemahnya apa yang disebut dengan fiqhul aulawiyat ya, fikih Islam yang mendewasakan seorang kapan harus mendahulukan yang A, yang B, yang C dan seterusnya. Ya. Baik, wallahu alam sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas uraiannya kali ini sangat ini ya mencerahkan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat yang banyak dan bisa menyikapi setiap problematika yang kita hadapi dengan lebih baik lagi. Mungkin itu Ustaz. Terakhir kita tutup mohon doanya dari Ustaz untuk menutup acara kita kali ini. Dan mohon maaf mungkin ada gangguan-gangguan sinyal juga dari kami. Ya sama juga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, para jamaah memang dalam kondisi Islam belum sepenuhnya di dalam masyarakat ini memang senjata yang paling tersisa itu adalah doa kita kepada Allah. Jadi doa ini insya Allah menjadi doa atas segala permasalahan yang ada. Ya Allah, jadikan agama kami selalu baik, jadikan kehidupan dunia kami baik, jadikan akhirat kami selalu baik. Ya. Jika tiga hal ini selalu kita minta kepada Allah, insya Allah jauhnya Al-Quran, jauhnya nilai-nilai Islam dari kehidupan masyarakat yang memang sudah cukup menyulitkan kehidupan umat Islam, ya maka jangan sampai menyulitkan kita dalam kehidupan akhirat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.